beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan di berbagai negara. Salah satunya Indonesia, dan ini betul-betul menjadi catatan bagi kita, khususnya menjadi catatan yang kita kenal dengan nama Agustus Kelabu dan Black September. Alhamdulillah, kerja keras dari rekan-rekan kita bisa mengembalikan situasi keamanan, dan 1071 orang saat ini kita lakukan penegakan hukum. Sementara di Nepal, di Perancis, di Peru, di India, ini terjadi dampak yang sangat luar biasa, dan bahkan sampai terjadi turunnya pemimpin di negara tersebut. Alhamdulillah, dengan kerja keras rekan-rekan, kita bisa menghadapi itu semua, dan saat ini keamanan bisa kita pulihkan. Selamat untuk rekan-rekan. Saya masih ingat bagaimana saat itu saya didampingi beberapa senior-senior, termasuk di dalamnya ada Pak Imam. Kita ngambil suatu keputusan pada saat malam itu, kita berunding untuk mengambil langkah yang diperlukan, dan alhamdulillah itu juga yang bisa membuat moral rekan-rekan semuanya kembali bangkit, dan kemudian kita bisa mengambil alih situasi keamanan. Khususnya anak-anak saya, adik-adik saya yang berada di Kuitang. Saat itu situasinya mencekam, namun alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan. Demikian juga dengan yang ada di tempat-tempat lain. Terima kasih untuk semuanya. Global Risk Report 2025 sudah meramalkan tantangan global selama 2 tahun ke depan, yang tentunya ini menjadi dasar bagi kita untuk mempersiapkan, melatih kemampuan-kemampuan yang ada, sehingga kita siap untuk menghadapi extreme weather event, state-based armed conflict, societal polarization, misinformation dan disinformation, serta cyber espionage dan warfare. Ini adalah masalah-masalah yang kemudian akan menimbulkan berbagai macam potensi, mulai dari permasalahan yang berdampak kepada keselamatan karena bencana alam yang terjadi, kemudian konflik yang ada yang tentunya kita harus selalu siap, dan maraknya hoax, maraknya misinformasi, yang kemudian ini memunculkan permasalahan, tidak hanya di dunia maya, namun cepat sekali kemudian menjadi permasalahan yang kemudian terlihat di lapangan. Dan ini tentunya menjadi bagian dan tantangan ke depan, bahwa kita dituntut untuk lebih sigap, untuk lebih terampil, dan untuk lebih siap menghadapi hal-hal tersebut. Bencana alam global, saya kira ini menjadi pelajaran kita, bahwa kita juga harus siap untuk menghadapi apabila sewaktu-waktu itu terjadi di kita. Di Myanmar, Thailand, kemudian Vietnam, ini dampaknya sangat luar biasa. Hampir 5.400 meninggal dunia karena bencana alam tersebut. Kemudian konflik yang masih terus terjadi antar negara, walaupun beberapa waktu yang lalu, baik di Rusia, Ukraina maupun Israel, Palestina, sudah terjadi gencatan senjata. Namun pasca gencatan senjata, Israel kemudian menyerang lagi, dan 45 orang meninggal dunia. Dan kalau kita lihat sekarang di televisi, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa di masa gencatan senjata. Ini yang tentunya menimbulkan dampak, reaksi
di dalam negeri yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita hadapi.